chairperson akan mencoba membenarkan koneksinya. Akan saya ambil alih dulu menjadi chairperson. Silakan tim 1 dan tim 3. Tim 1 dan tim 3 untuk mempersiapkan diri. Oke. Silakan untuk tim 1 memperkenalkan diri dulu. Ya. Tim 1 untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce our team. My name is Teuku Farhad. My name is Muhammad Rifki Anggoro. My name is Muhammad Krisnamurti Wijaya. Oke, terima kasih. Thank you so much. Silakan tim 3 memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan introduce my team. And my name is Iksan Ibnu Saputra. Next. Tim 3 yang lain. Silakan perkenalkan diri tim 3 yang lain. Perkenalkan, nama saya Galuh Haji Saputra dari kelompok 3. Oke, satu lagi. Oke, silakan kenapa mic-nya tidak bisa? Bagaimana nanti menyampaikan pendapatnya kalau mic-nya tidak bisa? Coba cari device yang lain. Oke. Baik, langsung saja. Nanti tadi sudah dibacakan peraturannya, tetapi mungkin karena tidak apa sih namanya, tadi putus-putus ya dari chairperson, maka akan bacakan lagi selanjutnya. Tip pertama, speaker akan masing-masing speaker akan mempunyai kesempatan untuk membacakan mosinya. Oke, kita saya buka. Oh ya, untuk yang pertama akan penentuan tim pro dan tim kontra dulu ya. Saya tentukan secara random dengan alat. Oke. Nah. Ya. Setelah sudah keluar, tim 1 menjadi tim kontra, tim 3 menjadi tim pro. Tadi mosinya national identity ya. Ya, betul. Tim 1 tim kontra, tim 3 tim pro. Tim 1 tim kontra, tim 3 tim pro. Berarti ini tim 3 dulu ya yang nanti akan membacakan. Saya sedang buka peraturan debatnya. Kurang lebih nanti ini sambil masih membuka, nanti mempunyai waktu masing-masing 2 menit. Oke, saya ulangi. Tim pro, tim yang setuju terhadap mosi debat. Tim kontra, tim yang tidak setuju. Oke. Kemudian ada interupsi. Interupsi adalah sanggahan. Sanggahan atau pertanyaan yang diberikan tim lawan atas persetujuan oleh pembicara. Nah, interupsi tapi dalam debat ini nanti harus disetujui ya. Disetujui. Kalau interupsi raise hand, interupsi 3 kali. Nanti tim pembicara harus menyetujui itu. Kemudian ini alur debat. Masing-masing pembicara diberikan waktu 2 menit. Masing-masing pembicara diberikan waktu 2 menit. Jadi nanti ada 3 ini mendapatkan waktu 2 menit. Kesempatan pertama diberikan kepada speaker pertama tim pro. Jadi nanti tim 3 ya. Ini. Kemudian setelah itu speaker pertama tim kontra. Pro kontra dan 2 menit maksimal. Speaker pertama dari tim pro diharuskan mendefinisikan topik dan memberi batasan. Artinya apa? Definisi ya, batasan itu definisi arti, serta menyampaikan argumen atau pendapat kenapa setuju. Kemudian setelah itu diikuti oleh speaker pertama dari tim kontra harus memberikan bantahan terhadap pembicara pertama tim pro dan menyampaikan argumennya.
Kemudian speaker 2 dari tim pro memberikan bantahan terhadap speaker pertama dari kontra, jadi sambung-nyambung ya, dan memperdalam argumennya. Speaker kedua dari tim kontra memberikan bantahan terhadap speaker pertama dan kedua dari tim pro serta menambah argumennya. Speaker ketiga dari tim pro memberikan bantahan terhadap argumen dari speaker 1 dan 2 lalu memberikan kesimpulan. Tuh, ya. Oke, bisa dipahami. Silakan tim pro, yaitu tim 3 speaker pertama bisa mempersiapkan diri. Sudah siap? Siapa? Speaker pertamanya dari tim 3. Tadi temanya adalah national identity ya, national identity. Ya betul, temanya national identity. Ya, national identity. Tidak mengucapkan selamat hari raya agama pemeluk agama lain adalah bentuk intoleransi. Silakan speaker pertama tim 3 dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tidak mengucapkan salam hari raya pada pemeluk agama lain merupakan bentuk intoleransi. Menurut saya itu tidak merupakan bentuk intoleransi, bahkan itu termasuk toleransi, karena untuk mengucapkan hari raya itu tidak harus mengucapkan, bisa juga dengan diam. Kemudian Oke, bisa dilanjutkan. Baru 40 detik. Sepertinya terputus sinyal, Pak. Putus ya. Masih kita tunggu. Oke, mungkin dari bisa digantikan speaker pertamanya dari tim 3. Silakan. Tim 3 yang lain. Mana tim 3 yang lain? Galuh, kemudian Devita, dan satunya siapa? Galuh dan Devita. Oh, tadi keluar ya. Galuh dan Devita. Silakan, Mas Galuh. Tidak ada? Tapi ini ada. Sinyalnya terganggu dari Sinyal, Galuh. Pak. Oh, oke. Iya, Devita. sinyal, Pak. Yang lain, Devita Mahar. Saya tidak mengucapkan hari raya kepada agama lain itu termasuk intoleransi. Menurut saya, toleransi bukan lantas memberikan ucapan selamat hari raya dan perayaan pada agama lain, karena mungkin ucapan perayaan itu bisa berarti berbeda-beda setiap agama. Jadi kayak di agama ini ya, Apakah tim kontra mendengar suara dari Devita? Saya tidak kelahiran Tidak mendengar, Pak. Tidak mendengar. Oke, Mbak Devita bisa diulang lagi karena sempat hilang sinyalnya. Diulang lagi. Opini dari Mbak Devita silakan. Bisa diulang lagi. Ya, apakah chairperson sudah siap untuk menghandle lagi? Ini Saya takutnya nanti putus nyambung lagi, Pak Taufik. Jadi berarti kita duet. Oke, Mbak Devita. Ya, mungkin speaker pertama udah di ini ya. Silakan dari tim kontra untuk menyangkut waktu 2 menit. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dijelaskan sama Mas Ihsan dan Mbak Devita tadi itu malah jadi kontra ya, karena tidak mendukung bab ini tadi. Tidak mengucapkan selamat hari raya agama pemeluk lain adalah bentuk intoleransi. Saya tidak setuju, karena mengucapkan selamat hari raya itu sudah masuk dalam ranah agama. Toleransi
ada batasannya. Itu jika sudah menyangkut agama, kita tidak boleh mengatakan intoleransi. Kita bisa mentoleransi dengan cara menerima undangan makan contohnya, jika mereka mengundang. Sepertinya cukup. Oke, ya baik, karena tadi juga sudah speaker 1-2 ini agak fleksibel ya, berbeda dengan peraturan. Silakan speaker 2 dari tim kontra langsung melanjutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bagian ini saya sangat tidak setuju karena mungkin untuk cara menghormati mereka yang berbeda agama itu bisa dengan cara yang kita disebutin, misal diundang makan pun juga bisa. Kalau tidak pun kita tetap menghargai jika mereka mengadakan acara. Gitu sih kalau menurut saya, Pak. Terima kasih. Ada waktu. Speaker kedua dari tim 1. Speaker ketiga dari tim 1. Oke, dari tim 1 silakan. Dari tim 3. Untuk ini dari tim pro atau kontra? tim 1 membicara ketiga. Dari tim pro dulu masih ada? Tim pro. Tim pro. Tadi kan baru 2 ya, Mas Galuh sama Mbak Devita. Satunya lagi dulu, nanti baru Mas siapa? Krisna. Silakan tim pro terakhir. Masih adakah yang tersisa atau sudah gugur? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Sepertinya kita tidak bisa mengikut mengejek-ngejek membawa nama agama, Pak. Karena kita harus saling menghormati antara agama satu dan agama lainnya. Mungkin itu aja, Pak. Oke, apakah ada yang mau diperdebatkan dari pernyataan dari tim kontra tadi? Ada 2, Mas Farhad dan satunya sebelumnya speaker 1 dan speaker 2. Satu lagi siapa, Mas Galuh? Timnya Mas Galuh, terus Mbak Devita, satunya siapa? Ihsan, Pak. Oh ya, mana? Silakan. Berarti silakan dilanjutkan tadi tim kontra yang terakhir, speaker terakhir. Baik, saya akan menyampaikan argumen saya untuk mosi tidak mengucapkan selamat untuk agama lain adalah bentuk intoleransi. Menurut saya itu tidak benar ya, karena bentuk toleransi sendiri itu ada banyak, tidak hanya fokus pada tidak mengucapkan selamat. Kita sudah dengan membolehkan agama lain untuk merayakan hari rayanya sendiri itu juga bentuk toleransi. Kita tidak mengganggu mereka, kita tidak menghalang-halangi mereka, itu juga merupakan bentuk toleransi. Jadi dengan hanya tidak mengucapkan selamat itu bukan berarti kita tidak toleran. Seperti itu. Oke, masih ada waktu? Masih 1 menit lagi. Nah, dari saya mungkin cukup, Pak. Oke, terima kasih. Dari mungkin karena tadi sedikit-sedikit ya dari tim pro masih ada, saya berikan kesempatan lagi. Sedikit. Boleh, karena yang timnya tadi tidak lengkap tidak apa-apa, ada Mbak Devita atau Mas Galuh untuk closing. Oke, tidak ada ya. Halo tim pro, Mbak Mas Galuh, Mbak Devita. Maaf, Pak, saya tadi agak nge-lag, Pak, yang masih. Oke, silakan Mas berikan argumennya, membantah dari tim kontra. Jadi menurut saya pro dengan argumen saya itu karena sebentar. Ya, pro setuju bahwa tidak mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain adalah bentuk intoleransi. Menurut saya itu sah-sah saja, Pak. Soalnya kan untuk bertoleransi tidak hanya saling mengucapkan, tapi bisa juga
berkunjung atau yang lain gitu Pak. Oke ya, terima kasih. Sepertinya tidak perlu ada kesimpulan ya. Terima kasih untuk tim 1 dan 3 yang sudah melakukan debat pertama. Oke, Maaf baik. ya Pak, tadi yang pertama agak wifi-nya error. Tidak apa-apa. Halo chairperson. Halo. Ya Pak Taufik. Oke. Ya kita masuk ke debat yang kedua. Debat kedua ya. Oke. Tim 1 dan 3. Yang kedua. Yang kedua adalah Ya. tim 2 dan 7 ya. Tim 2 dan tim 7 silakan bersiap. Seperti yang tadi boleh dikenalkan dulu. Tim 2 ada siapa saja. Kemudian tim 7 ada siapa saja. Silakan. Untuk tim 2 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Syarian Mahfud dari tim 2. Saya Singgih Poncolaksono dari tim 2. Saya Faizul Riyadi dari tim 2. Baik, tim 2 3 orang, kemudian tim 7 silakan memperkenalkan diri. Saya dari tim 7. Nama saya Naufal Gulamaji Pratama. Nama saya Katon Bintang Maula dari tim 7. Saya Adam Perdana Febrianto dari tim 7. Baik, sudah lengkap berarti antara tim 2 dan tim 7. Mosinya adalah National Resilience and Human Rights. Jika Indonesia berperang dengan Australia, Indonesia akan menang. Oke, topik ke-7. National Resilience and Human Rights. Jika Indonesia berperang dengan Australia, Indonesia akan menang. Oke. Tim pro yaitu tim kontra dan tim kontra yaitu tim 7. Tim pro 2 ya, kontra 7. Oke. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Topik ke-7 yaitu National Resilience and Human Rights. Jika Indonesia berperang dengan Australia, Indonesia akan menang. Silakan untuk memulai terlebih dahulu dari tim pro. Ya, tim pro dari tim 2 silakan speaker pertama bisa mulai memberikan argumen maksimal 2 menit. Baik, saya dari tim 2. Menurut saya Indonesia bisa menang dari Australia karena Indonesia memiliki kesatuan dan nasional yang sangat tinggi, dan juga rakyatnya memiliki pedoman hidup yang satu yaitu Pancasila, dan juga memiliki undang-undang yang sangat mempengaruhi kehidupan dari sosial dan nasional dari rakyat Indonesia, yaitu UUD 45. Maka dari itu mungkin jika melawan Australia, Indonesia akan menang. Baik, cukup Pak. Waktu sudah Pak. Oke, ya. Terima kasih kepada speaker pertama tim 2. Baik, kemudian silakan kami persilakan untuk tim kontra speaker pertama untuk memberikan bantahan terhadap pembicara pertama dari tim pro. Silakan tim 7 sebagai tim kontra mendebat, memberikan bantahan terhadap argumen dari speaker 1 tim pro. Halo. Silakan ya. Tim kontra speaker 1. Tim 7, silakan. Hilang sinyalnya. Tim 7, salah satu dari Anda silakan jadi speaker pertama. Salah satu dari tim 7 untuk memberikan bantahannya. Kalau tim speaker 1 mungkin belum bisa bergabung. Oke, tim 7 ini siapa? Naufal, Adam, Katon, Adam. Silakan Mas Naufal, Mas Adam, atau Mas Katon. Apakah masih ada di sini tim 7 atau sudah? Sudah. AFK. Sedang menentukan siapa speaker pertamanya mungkin. Oke.
sedang berdebat siapa sih pikir pertamanya. Oke, mungkin daripada menunggu tim pro memberi speaker kedua bisa memberikan argumen. Silakan untuk speaker kedua dari tim pro. Singgi. Iya Pak, saya Pak. Oke. Saya Indonesia memiliki tentara militer yang terdiri dari angkatan darat, laut, dan udara yang terlatih dan terkenal sangat kuat, serta memiliki dukungan dari negara yang berhubungan baik dengan Indonesia di bidang militer. Terima kasih Pak. Sudah cukup. Itu tadi siapa? Siapa tadi? Rafiq Pak. Oke, Mas Rafiq ya. Ya. Tim 7 apakah sudah kembali Mas Adam, Mas Noval, Mas Katon? Baik Pak, saya setuju dengan pendapat mereka. Tak hanya menang jumlah, Indonesia juga unggul jauh soal kualitas. Mas Katon. Kontra. Harus tidak setuju. Harus bertentangan Pak. Ya, harus kontra. Karena ada tim kontra. Apakah Indonesia sanggup mengukur oleh Australia dari sisi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan? Oke, silakan dilanjutkan, masih ada waktu 2 menit maksimal. Iya Pak, saya boleh menjawab Pak? Oke, silakan. Tentunya bisa, karena di sana masih banyak orang-orang yang pedalaman dan pasti tentunya lebih berpengalaman untuk hidup di hutan dalam berperang nantinya. Terima kasih. Baik, tim 7 mungkin ada kontra lagi yang disampaikan. Ya, tim 7 baru 1 yang berbicara, silakan yang 2 bisa mengambil haknya untuk berbicara. Kontra ya. Betul. Kontra. Novel. Di mana? Hilang lagi. Tim 7, Novel silahkan menambahkan argumennya. Saya ingin berdebat lagi Pak. Oke, silakan. Jadi ini tim 7 itu setuju bahwa Australia akan menang ya. Ya, Pak, karena orang Indonesia Pak. Ya Pak. Silakan. Tadi sama Mas Katon, silakan. Indonesia jangan meremehkan Australia karena Australia memiliki sekutu yang lebih kuat dari sekutu Indonesia. Terima kasih. Siapa sekutunya? Bisa dijelaskan? Iya Pak, dicoba orang sebut Katon. Sekutu Australia adalah AS, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Oke. Baik, ada lagi? Ini tim 7 di mana lagi? Mas Novel, Mas Adam di mana? Halo, ini Mas Katon single fighter ya di sini. Tank dia Pak. Oke, terakhir dari tim, ada ini statement terakhir dari tim pro, silakan. Inge. Masih menjawab tadi apa ya, gimana Pak? Ya, silakan. Membantah yang dikatakan. Tentunya yang memiliki sekutu itu belum tentu bisa menang melawan Indonesia, karena sekutu pun tidak bisa membantu karena kalau tidak ada alasan yang pasti Pak. Oke, sudah? Masih ada? Izin berdebat Pak. Ya, silakan. Silakan. Ini berarti jadi 3-1 ya? Iya Pak. Jangan salahkan, AS itu punya nuklir loh. Ya, ada lagi selain nuklir? Nuklir itu pelindung nuklir Pak, tambahan Pak. Oke, baik. Sudah, sepertinya sudah ya. Halo, Iya Pak. Chairperson. Dan sudah cukup untuk tim 2 dan tim 7.
Baik, selanjutnya itu tim 4 melawan tim 5. Tim 5. Silakan chairperson memilih mosi. Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya antara tim 4 dan 5. Untuk pro dan kontranya, Pak. Pak Taufik, siapakah tim pro dan siapa tim kontra? Tim pro itu tim 4, kontra tim 5. Oke. Pro 4, 5 adalah kontra. Dan topik atau mosinya adalah the concept of nationalism based on Pancasila. Nasionalisme bangsa Indonesia ditunjukkan dengan melarang pekerja asing bekerja di Indonesia. Topik untuk tim 4 dan 5, tim pro adalah tim 4, kemudian kontra adalah tim 5. Topiknya adalah the concept of nationalism based on Pancasila. Nasionalisme bangsa Indonesia ditunjukkan dengan melarang pekerja asing bekerja di Indonesia. Oke, tim 4 silakan memperkenalkan timnya seperti yang tadi. Kemudian tim 5 silakan memperkenalkan timnya juga. Okay, here I will introduce my team. My name is Putu Agung Fernanda. My name is Rahmat Fauzi. My name is Muhammad Bima Aditya. Okay, this is from team 4. Team 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Laili Iskandar. Selamat malam, saya dari tim 5, Dr. Budi Lestari. Dari tim 5. Ada speaker ketiga dari tim 5. Hanya berdua itu, Pak. Hanya berdua, Pak. Ya? Hanya berdua, Pak. Baik, silakan untuk tim pro, tim 4 untuk menyampaikan argumennya terlebih dahulu. Dari speaker pertama, the concept of nationalism based on Pancasila. Nasionalisme bangsa Indonesia ditunjukkan dengan melarang pekerja asing bekerja di Indonesia. Silakan tim 4. Fernanda akan menjadi speaker 1. Nasionalisme bangsa dengan melarang pekerja asing bekerja di Indonesia. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut, dikarenakan jika pekerja asing bekerja di Indonesia, pertama, dampak negatifnya adalah lapangan kerja menjadi sangat sempit untuk warga Indonesia itu sendiri. Yang kedua, bangsa asing bisa saja memonopoli lapangan bisnis dan membuat banyak pengangguran yang terdiri dari bangsa Indonesia. Jika itu terjadi, maka angka kemiskinan negara kita akan menjadi sangat buruk dikarenakan banyaknya pekerja asing yang bekerja di Indonesia. Baiklah, itu argumen dari saya. Terima kasih. Waktu masih tersisa, Pak Taufik? Ya, masih 30 detik lagi. Masih 30 detik. Bisa ditambahkan untuk speaker pertama dari tim 4? Cukup. Oke, baik. Silakan untuk tim kontra, speaker pertama mungkin akan memberikan bantahan. Silakan. Bantahan dari apa yang telah disampaikan oleh speaker pertama dari tim 4. Saya dari tim 5. Saya kontra dengan statement tersebut karena menurut saya hal tersebut bakal memberikan investasi lebih banyak dari luar negeri ke dalam negeri. Itu aja Pak dari saya. Speaker kedua dari tim pro memberikan bantahan terhadap speaker dari pertama tim kontra dan boleh menambahkan ataupun memperdalam argumen timnya. Ya, saya dari speaker 2 tim 4 membantah pernyataan bahwa orang luar lebih memberi investasi kepada Indonesia karena tenaga kerja Indonesia sendiri pun memiliki
juga bisa menguntungkan lah buat perusahaan di Indonesia. Orang-orangnya juga semangat dan bekerja keras. Selain itu, dari efek memberi pekerjaan terhadap orang asing itu bisa memperburuk efek globalisasi, seperti budaya luar bisa masuk ke Indonesia dengan mudah, dan gaya-gaya bicara atau berpakaian gitu nanti kan bisa mempengaruhi. Terus untuk poin 1 dari teman saya itu tadi, saya setuju karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2020 lalu, tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07% dari 138,22 juta angkatan kerja. Jadi negara sendiri ini pun masih memiliki pengangguran yang banyak. Kalau bisa tolong jangan dilemparkan ke orang asing untuk bekerja di Indonesia. Mungkin dari saya cukup, Pak. Sekian. Terima kasih. Waktu masih tersisa Pak Taufik. Sudah habis waktunya. Sudah habis. Baik, silakan untuk speaker ketiga. Speaker kedua dari tim kontra ya. Baik. Speaker kedua dari tim kontra bisa memberikan bantahan terhadap speaker pertama dan kedua dari tim pro. Dan juga menambahkan memperdalam argumennya. Silakan. Iya, terima kasih setelah memberi saya kesempatan. Di sini saya kontra terhadap pendapat dari pihak pro, karena dari pertama tadi saya dengar pernyataannya cuma mengambil dari sisi negatif, bukan diambil dari positif. Karena yang saya tahu tahun 2018 dari pihak industri sudah ada yang bilang sejak dahulu tenaga kerja asing, khusus yang ekspor ya, bukan yang sekadar cuma datang doang ya. Ini kalau datang ke Indonesia bersama para pemodal, bukan hanya cuma datang bekerja sendiri di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari zaman sekarang, pemodal dari luar tuh memang nggak apa-apa sih kalau masuk tuh, karena itu juga memberi dampak positif terhadap pribumi Indonesia. Karena dari pribumi Indonesia pun sampai sekarang pun, kalau menurut saya tuh memang kurang membuat lapangan pekerjaan kalau memang bukan dari pihak luar negeri. Terus dalam dunia industri juga kan ada namanya ekspor dan impor dari dalam dan luar kan. Jadi memang kita juga perlu orang luar untuk masuk ke dalam negeri. Cukup sih dari saya. Baik, speaker kedua dari tim kontra sudah menyampaikan pendapatnya. Speaker ketiga dari tim pro bisa memberikan bantahan terhadap argumen dari speaker 1 dan 2 dan mungkin langsung memberikan kesimpulan. Silakan. Nasionalisme bangsa Indonesia ditujukan dengan melarang pekerja asing kerja di Indonesia. Saya setuju Pak, dikarenakan sesuai teman saya tadi Pak, semua poin-poinnya sudah disampaikan. Ya, bisa ditambahkan poinnya atau diperdalam. Jika kerja asing sampai masuk ke dalam Indonesia kan akan menutup lapangan kerja untuk lulusan-lulusan seperti SMK, SMA yang ingin bekerja Pak. Jadi mempersempit ruang pekerjaan bagi masyarakat Indonesia yang ingin bekerja gitu Pak. Sudah cukup. Sudah cukup. Waktu masih tersisa Pak Topik. Waktu masih tersisa. Sudah cukup Pak. Terima kasih. Tim kontra mungkin ini menambahkan dulu apa yang sudah dinyatakan oleh tim pro. Silakan tim kontra. Kalau menurut saya melanjutkan dari pendapat dari teman saya tadi, kan ada dampak positifnya tadi. Salah satunya itu menurut saya
Dari masuknya tenaga asing yang masuk ke Indonesia, kita mendapatkan tenaga kerja ahli untuk membimbing tenaga kerja di Indonesia agar lebih profesional dalam bidangnya masing-masing, sehingga dapat memberdayakan potensi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dengan adanya hal ini, kita akan memperkuat hubungan antar negara karena dengan berkembangnya investor di Indonesia akan menambah pula devisa pendapatan melalui pajak yang dibayarkan oleh para pemilik perusahaan. Terima kasih. Baik, tambah lagi tim kontra, sudah cukup. Tim pro ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh tim kontra? Interupsi, Pak. Silakan. Saya ingin menyanggah pendapat dari speaker 3 tadi, berkata bahwa kalau ada yang ini bagi pekerja asing yang menguasai suatu bidang akan lebih membantu. Yang pekerja asing yang datang ke Indonesia belum tentu juga merupakan seorang ahli. Bisa saja dia cuman menjadi orang magang dan cuman bisa dalam satu bidang. Jadi kita itu harus mengembangkan tenaga kerja di Indonesia supaya bisa mengikuti standar internasional. Jadi kita tidak perlu untuk mempekerjakan orang dari luar. Jadinya tingkat ekonomi dan penghasilan negara kita bisa bertambah dan menjadi lebih baik lagi. Baik, itu dan juga kalau tentang investor dari negara lain, di negara kita juga termasuk negara yang kaya. Kita memiliki banyak tambang emas dan banyak juga sumber daya alam yang bisa kita olah. Jadi kita tidak terlalu memerlukan investor atau orang yang ingin berinvestasi dari luar negeri. Jadi kita harus memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam dari negara kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Masih ada waktukah untuk Pak Taufik dari tim kontra mungkin menanggapi? Kontra satu lagi itu kesimpulan. Kontra silakan. Iya, tim kontra. Jadi menurut saya kesimpulannya ini kesimpulan kesimpulan atau pendapat juga tidak apa-apa. Itu aja pendapat saya untuk kontra. Jadi kan sudah jadi barusan telah disampaikan dari pihak pro kalau pihak luar belum tentu bisa semua bidang. Tapi di sini saya telah mencari banyak info karena banyak untuk pihak luar itu yang masuk tuh juga mempunyai persiapan, bukan cuma masuk doang. Karena contohnya dari masuk ke dalam Indonesia itu tidak memakai dana kecil ya, apalagi dia berani menanam modal di Indonesia gitu. Jadi mereka juga punya persiapan semua, penuh pengalaman dan bidang gitu. Oke. Ada waktu 30 detik. Dan pro mungkin menambahkan lagi apa yang telah disampaikan oleh kontra. Silakan boleh speaker 1, 2, 3. Masih 20 detik. Ya, memanfaatkan waktu 20 detik dari tim pro ingin menyanggah ataupun menambahkan lagi apa yang sudah disampaikan oleh tim kontra. Sudah habis untuk kesempatan tim. Oke. Sudah habis. Sudah selesai berarti. Oke, baik. Untuk tim 4 dan 5 berarti sudah berakhir dengan topik yang tadi kami sampaikan, yaitu topik pertama, the concept of nationalism based on Pancasila. Baik, kita akan berlanjut di putaran keempat ini untuk tim 6 melawan 8. Tim 8 sebagai tim pro, tim 6 sebagai tim kontra. Baik, tim 8 sebagai pro, tim 6 sebagai tim kontra. Silakan seperti yang tadi, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari tim 6 ataupun tim 8. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Let me introduce our group. My name is Muhammad Ridha Hafsina di 200204291. And then Nama saya Ahmad Rizky Nurdayat. Tim 6 hanya 2? Tim 6 hanya 2? Tidak Pak, masih ada satu lagi, Yatin Khairul Imam. Ya Pak, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yatin Khairul Imam, dari kelompok 7, dari kelompok 6 maksud saya. Terima kasih. Oke, kelompok 6. Kemudian tim 8, silakan memperkenalkan timnya. Introduce my team. My name is Pangit Wibowo. My name is Gervinio Manorek. Yes, assalamualaikum. My name is Ali Esam from Group 8. Oke. Baik. Topik untuk antara tim Pro 8 dengan tim Kontra 6 adalah the 21st century components and Pancasila values. Masyarakat Indonesia sudah siap dengan revolusi industri 4.0. Ya, topiknya adalah the 21st century components and Pancasila values. Masyarakat Indonesia sudah siap dengan revolusi industri 4.0. Untuk tim Pro, speaker pertama, silakan. Oke, tim Pro, speaker pertama dari tim 8. Perkenalkan, nama saya Pangit Wibowo. Saya ingin menyampaikan tentang pendapat setuju saya bahwa masyarakat Indonesia sudah siap dengan revolusi industri 4.0. Karena kan teknologi Indonesia sekarang sudah mulai maju dan masyarakat Indonesia sekarang sudah tidak perlu kekurangan orang pintar untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Silakan ditambahkan tim 8 speaker 1. Saya sebagai speaker 2 mau menambahkan untuk role-nya ya Pak. Nanti setelah tim kontra. Sebentar. Oh, baik. Ya. Mungkin langsung tim kontra dulu. Tim kontra speaker 1, silakan. Baik Pak, saya ingin menyampaikan materi terkait saya dari tim kontra. Saya tidak setuju dengan bahwa Indonesia telah siap dengan industri 4.0 dikarenakan hingga saat ini saja pendidikan di Indonesia masih kurang. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Kemudian ditambah lagi angka buta huruf di Indonesia masih sangat rendah. Hingga untuk mencapai siap menghadapi 4.0 saya rasa belum. Di sini Indonesia bukan siap, tapi mau nggak mau harus menerima 4.0. Jadi kita akan selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa Indonesia hanya sebagai pasar atau sebagai market atas perkembangan teknologi yang ada. Saya rasa Indonesia saat ini belum siap dan hanya terkesan mau nggak mau harus menerima perkembangan tersebut karena ini arus globalisasi. Ya, masih 30 detik. Saya rasa cukup Pak. Oke. Berarti speaker kedua dari tim Pro, silakan. Ya, menurut saya Pro sih, karena zaman di dunia ini terutama di Indonesia itu semakin lama semakin berkembang. Kalau untuk masalah pendidikannya ya itu kan bukan waktu sih, tapi tergantung dari kita juga. Dan pekerjaan-pekerjaan juga kalau mau bilang dengan kehadiran teknologi itu membuat dampak yang signifikan, terutama dalam ekonomi yang berhubungan dengan teknologi. Ya, masih ada waktu. Industri 4.0 ya memang Indonesia, kami sebagai warga Indonesia untuk industri 4.0 memang tidak bisa terlena begitu saja sih, tapi banyak juga sih kontroversinya ya, tetapi kami harus berusaha, kami harus membentuk konektivitas
antara sesama penduduk dan ya waktu habis untuk tim speaker 2 tim kontra. Menurut saya belum bisa Indonesia mengikuti 4.0. Penghambat utama merupakan kemampuan dan jumlah dari sumber daya manusia yang ada. Karena SDM di Indonesia sangat belum mumpuni. Selain hal tersebut, hambatan datang dari strategi dan eksekusi rencana, rendahnya kepercayaan mengenal hasil sebagai keluaran artificial intelligence, dan juga mengenai privasi dan keamanan. Ya. Oke ya. Halo, chairperson masih bersama saya? Iya, betul masih. Masih Pak. Ya. Kemudian untuk tim pro. Tim pro, speaker 3. Tim pro, speaker ketiga. Ali. Yes, I'm gonna speak in English, yeah. Okay. Please. The motion is, do you? Of course. Your team is agree that Indonesian society is ready to Industrial Revolution 4.0. Why? Please give your argument. Yeah. Okay, Indonesia has been developing its technology, agriculture, business, and other job fields. There are a lot of features in Indonesian that is used for making the products which can be used to export goods to other countries. That's why I believe that Indonesia is not just ready for the Industrial Revolutions 4.0. The country is already on the way. Okay, the pro team said that Indonesian society not ready because problem of poor and technology. What is your argument? About again, sir. Indonesian this is argument of Team Pro, yeah, Team Pro. Team Pro said that Indonesian society not ready because problem of poverty and also technology, lack of technology. Oh, they said like that. I don't hear because they speak in Bahasa. I don't understand. Yes, I give you your argument to attack that argument, to counter that argument. Even with the lack of money, Indonesia is doing its best to use the resources they have. Yes. You understand? Yes. Please continue. Yeah. Please keep talking. You still have about 30 seconds. Yeah, and Indonesia has national rickshaws, wood, and fishing to enrich the country. That's what I have. Baik ya, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ya, chairperson. Halo. Oke. Tim pro sudah menyampaikan, tim kontra ingin menyanggah apa yang sudah disampaikan tim pro. Masih ada waktu ya Pak Topik? Untuk tim kontra masih ada waktu Pak Topik? Masih ada. Tadi yang speaker 3 belum kan? Oh iya Pak, maaf tadi sinyalnya saya terputus-putus jadi memang agak terganggu. Apakah masih ada waktu? Ya, silakan. 2 menit. Saya menanggapi dari tadi Mas Gilbert mengatakan bahwasanya memang benar, bukan berarti kalau Indonesia itu tidak menjadi atau menghadapi industri 4.0 tapi hanya menjadi pajak. Bahkan kalau kita melihat dari industri, kalau industri bahan ada di Indonesia, jalan-jalan yang ada di daerah saya pun masih jarang
jarang dan susah diaspek, masih jarang ada aspal, bahkan untuk yang sinyal pun masih terkendala. Saat kalau kita mati lampu pun sinyal pun tidak ada. Jadi kesimpulannya kalau saya katakan bahwasanya Indonesia memang belum siap menghadapinya. Dilihat lagi dari aspek SDM Indonesia memang terkenal dan masyarakat Indonesia pun dikenal dengan masyarakat yang gampang terbawa hoax. Dan yang ketiga adalah bahwasanya masyarakat Indonesia dari data yang diperoleh dari Google bahwasanya kalau Indonesia itu memiliki masyarakat yang berperilaku buruk di media sosial. Kalau seperti ini, apakah Indonesia dikatakan siap menghadapi era industri yang serba teknologi dan sosial media? Tentu tidak. Menurut saya itu sih yang dapat saya sampaikan, bahwasanya kalau Indonesia belum siap menerima tentang bagaimana industri 4.0 itu berjalan. Masih banyak kurang. Terima kasih. Ya, baik. Baik, berarti untuk tim pro menanggapi dari tim kontra. Sekaligus kesimpulan. Tim pro, silakan salah satu memberikan kesimpulan atau masih mendebat 1 menit. Memberi kesimpulan, Pak. Menurut Pak. Yes. Ya, kesimpulan atau memberi argumen juga tidak apa-apa. Menurut saya sih itu harus bisa menghadapi era industri revolusi industri 4.0 karena kan negara lain sudah semakin maju dan Indonesia masih negara yang berkembang. Dan untuk menyikapi bahwa SDM kurang maju itu sih tergantung diri kita sendiri, Pak, untuk bagaimana untuk mengolahnya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan pemerintahnya harus lebih keras giat lagi dalam meninjau SDM Indonesia agar lebih maju lagi, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Baik, berarti cukup untuk tim pro. Tim kontra ingin menyanggah? Tidak ada waktu. Sudah tidak ada waktu. Oke, berarti waktu cukup, Pak Topik? Ya, ya cukup. Berarti babak penyisihan sudah selesai. Oke, baik. Babak penyisihan dari 8 tim sudah menyampaikan pendapat masing-masing dari tim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita akan jeda dahulu untuk beberapa menit karena juri akan rembukan dulu siapakah yang maju ke babak berikutnya. Oke, kita jeda beberapa menit. Silakan teman-teman bisa rileks terlebih dahulu. Juri silakan, juri 1 maupun juri 2 kalau sudah siap silakan bisa langsung berbicara. Sebelum untuk menentukan hasilnya, saya ucapkan selamat yang sudah melampaui atau sudah berlatih kira. Tapi saya sampaikan ya, debat malam ini itu debat kusir kalau dikatakan debat itu. Kenapa bisa dikatakan debat kusir? Karena semuanya berargumen menurut saya seperti itu. Tidak ada data yang dibawa dalam debat hari ini. Selain itu, kenapa debat ini tidak bisa berjalan lancar? Karena tidak ada pembatasan masalah. Ketika mosi diberikan, ini tugas tim pro itu harus memberikan limitasi masalah. Nah, contohnya seperti ini. Indonesia sudah siap untuk menghadapi revolusi 4.0. Nah, ini tugas tim pro itu harus melimitasi siap dalam bidang apa gitu loh. Bisa bidang teknologinya, bisa bidang pendidikannya. Nah, itu contoh-contoh yang harus diperbaiki nanti ketika final. Terus tugas tim pro juga itu harus mendefinisikan atau
mengartikan. Contohnya gini, revolusi 4.0 itu harus diartikan dulu dari pembicara satu. Kalau tidak diartikan, ya tadi pemahamannya beda antara pro dan kontra, jalannya beda terus. Jadi tidak ada titik temu. Nah, itu masukan dari saya. Mungkin dari juri 2 mau menambahkan? Dari juri 2 silakan. Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta debat. Anggap aja malam ini adalah bagian dari belajar dari teman-teman semua. Terus yang kedua, saya hanya menjustifikasi dari juri pertama ya. Memang betul bahwasannya ketika Anda diberi sebuah mosi, maka Anda harus mengetahui terlebih dahulu apa yang ingin Anda sampaikan. Data itu sangat penting untuk Anda memperkuat argumen Anda. Terus yang kedua, untuk soal teknis, Anda ini kan berkelompok. Jadi memang perlu hal yang detail untuk menentukan hal apa yang perlu dibicarakan. Ada speaker 1, 2, dan 3. Nah, biasanya untuk di speaker 1 itu dia akan menyampaikan secara umum. Baru di hal-hal yang lebih detail bisa disampaikan di speaker 2 maupun ketiga. Jadi di situ nanti ada poin justifikasi, ada poin untuk menguatkan argumen sebelumnya. Jadi begitu. Tapi nggak apa-apa karena ini mungkin baru awal mula Anda mempelajari debat, jadi saya harap kedepannya Anda lebih mahir, lebih terampil lagi, dan saya harap juga Anda percaya diri saja dengan apa yang Anda sampaikan. Begitu. Itu saja saya kembalikan ke chairperson. Oke, apakah sudah bisa diumumkan berarti yang masuk ke babak final tim mana? Ya, monggo juri 1 untuk mengumumkan pertandingan kita tadi. Oke, setelah kita berdiskusi Betul, juga. Pak Evi, saya mau putarkan musik supaya lebih seru. Oke. Waduh, deg-degan nih. Oke, secara margin memang ada 4 pemenang, tapi kita lihat dari skor tertinggi karena kita ambil dari 3 penilaian, yaitu manner, matter, dan metode. Dan berdasarkan hasil diskusi kami berdua dan hasil rata-rata, nilai tertinggi, 2 nilai terbaik diperoleh. Yang pertama itu tim 2, dan yang kedua adalah tim 4. Tim 2 dan tim 4? Ya. Silahkan chris up terlebih dahulu. Harus makan nih. Oke, tim 2 dan tim 4 bersiap-siap untuk babak final. Chairperson? Oke, baik. Selamat untuk tim 2 dan tim 4 ya yang masuk ke babak final. Silakan supaya kuat untuk perdebatan yang lebih seru di babak final. Sebelum debat bisa ditentukan terlebih dahulu mana pembicara 1, 2, dan 3 agar nanti jalannya lebih rapi lagi dibandingkan babak penyisian. Oke, ini babak final jadi harus lebih ini ya, lebih bagus ya nanti. Iya. Oke, Pak Topik, mungkin tim pro kontranya siapa dulu? Oke, tadi tim 2 dan tim 4 ya? Iya. Betul. Sedikit masukan juga, jangan sampai di akhir kata itu menurut saya Pak, jangan hanya Bapak. Karena apa? Di sini itu dilihat oleh semua umum. Maksudnya ada teman kalian, ada dewan juri, ada MC seperti itu. Jadi jangan hanya ditujukan kepada Pak Taufik saja, tapi untuk semuanya. Seperti itu. Kita bertema apa? Untuk tim 2 menjadi tim pro dan tim 4 menjadi tim kontra. Ini tadi temannya apa, Pak? Belum, sebentar. Tahan dulu, rehat dulu. Ada yang mau minum dulu kayaknya tadi. Makan, Pak. Makan. Belum selesai. Itu kok ada yang joget-joget itu? Belum menang udah joget-joget. Tim 2 siapa saja tadi?
seperti yang disampaikan oleh juri 2 untuk ditentukan siapa speaker 1, 2, dan 3 agar lebih tertata rapi, begitu ya juri 2. Baik, saya dari tim 2. Nama saya Faiz Zulfiadi Arfan, speaker pertama. Oke, Faiz sebagai speaker 1. Kemudian speaker kedua dari tim 2. Saya Ingin Ponsolaksono. Baik. Tim 2 speaker saya 3. Rafiq Syahrial Mahfud. Baik. Kemudian tim 4 speaker 1. Tim 4. Tim 4 speaker 1. Tim 4 speaker 1 siapa? Baiklah, saya Putu Agung Fernanda akan menjadi speaker 1. Oke, Putu. Kemudian tim 4 speaker 2. Nama saya Muklis Rahmat Nur Fauzi. Saya akan menjadi speaker 2. Oke. Kemudian speaker 3 dari tim 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Aditya akan menjadi speaker 3. Baik, speaker 1, 2, 3 dari masing-masing tim. Tim 2 untuk speaker 1 Faiz, kemudian speaker 2 Sigi, speaker ketiga Rofik, tim 4 speaker pertama Putu, kemudian speaker kedua Mukhlis, kemudian speaker ketiga Muhammad Bima. Oke, tim 2 dan tim 4 siap untuk debat babak final. Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Untuk topik dan mosinya adalah di babak final ini adalah tentang the concept of Indonesian integrity. Memilih putra daerah menjadi pemimpin adalah salah satu ancaman integrasi bangsa Indonesia. Oke, topiknya adalah untuk di babak final ini the concept of Indonesian integrity. Memilih putra daerah menjadi pemimpin adalah salah satu ancaman integrasi bangsa Indonesia. Tim pro adalah tim 2, kemudian tim kontra adalah tim 4. Silakan speaker 1 dari tim 2 untuk bisa menyampaikan ataupun memaparkan terlebih dahulu topik dan memberi batasan serta menyampaikan sebagai argumen. Tim 2 speaker 1 sudah siap? Baik. Ya, Pak. Siap. Topik yang saya ambil adalah the concept of Indonesian integrity, yaitu memilih putra daerah menjadi pemimpin adalah salah satu ancaman integrasi bangsa Indonesia. Integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian. Kamera kalau memungkinkan. Oleh karena itu, jika memilih putra bangsa pemimpin adalah salah satu hal yang baik di Indonesia karena calon-calon pemimpin kita asli orang Indonesia atau putra dari Indonesia yang dilahirkan di Indonesia. Baik, cukup Pak, cukup. Ada Mas. Masih ada waktu Pak topik untuk tim 2 speaker 1. Minta tolong host untuk ini di unmute. Bangkit Wibowo. Ini suaranya bocor. Lagi naik motor itu tadi. Iya, fiction, Pak. Oke, ya. Tadi speaker pertama Mas siapa? Saya Pak, Faiz Pak. Faiz. Bisa diulangi tadi suaranya hilang. Topik yang kita ambil adalah Indonesia memilih putra daerah menjadi pemimpin adalah salah satu ancaman integrasi bangsa Indonesia. Menurut saya ya, karena mosi ini benar karena integrasi bangsa sangat terancam karena banyaknya
putra-putra dari bangsa Indonesia yang belum tahu sumber-sumber hukum atau yang lain untuk menjadi seorang pemimpin, karena pendidikan untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki pendidikan yang tinggi, Pak. Baik, cukup. Waktu tersisa berapa menit? Waktunya tersisa masih 40 detik. 40 detik, silakan speaker 1 dari tim 2 menambahkan terlebih dahulu. Mungkin ya mungkin karena pendidikan juga penting untuk menjadi seorang pemimpin, karena setelah menjadi seorang pemimpin kita juga akan memiliki rakyat, dan rakyat tersebut juga mematuhi perintah kita sebagai pemimpin. Durasi masih tersisa? Sudah habis waktunya? Sudah habis, baik. Untuk tim pro, speaker 1 sudah habis waktu. Kemudian kami persilakan speaker pertama dari tim kontra memberikan bantahannya. Silakan. Speaker 1 dari saya Putu Agung Fernanda akan memberikan argumen saya. Menurut yang dikatakan oleh speaker pertama tadi bahwa memilih putra daerah menjadi pemimpin adalah salah satu ancaman integrasi bangsa Indonesia. Dari kemungkinan yang saya perkirakan, jika memilih putra daerah itu bagi putra daerah itu bisa mengetahui keadaan langsung dari warga. Putra daerah itu dapat mengetahui langsung atau bisa mengetahui lingkungannya sekitar, daripada kita hanya memilih Putar Pak, minum malahan Pak. Masih 30 detik, silakan. 30 detik waktu, Putu, silakan. Menurut saya memilih putra daerah menjadi pemimpin bukan merupakan ancaman, karena putra daerah mengetahui masalah yang dialami masyarakat sekitarnya. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Durasi masih tersisa untuk speaker pertama. Sudah cukup Pak. Habis. Oke, baik. Silakan untuk speaker kedua dari tim pro, Singgi. Dari apa yang disampaikan oleh speaker pertama dari tim kontra. Itu termasuknya mendukung Mas, yang punya Mas Roy itu. Soalnya putra daerah memang mengetahui keberadaan masyarakat di daerah itu, dan itu sangat apa ya namanya ya, sangat sudah diketahui oleh putra daerah tersebut, dan itu termasuk mendukung Mas, bukan kontra. Interupsi Mas. Kenapa Mas Roy? Itu topiknya kan memilih putra daerah menjadi pemimpin adalah salah satu ancaman integrasi bangsa Indonesia. Jika itu pro, jadi kan saya itu mendukung bahwa kita kalau memilih putra daerah berarti sama dengan kita akan mengancam integrasi bangsa Indonesia. Nah, jika saya tidak setuju, kan berarti saya menganggap bahwa putra daerah tidak akan mengancam bangsa Indonesia, karena putra daerah mengetahui masalah dari masyarakatnya sekitar. Bukankah begitu, Mas? Tinggi. Iya, benar Mas Roy. Tadi kan yang dikatain Mas Faiz itu soalnya Mas Roy. Jadi itu bukan termasuk kontra, tapi itu malah mendukung. Terima kasih Mas Roy.
durasi masih ada untuk speaker kedua tim 2. Ya, masih ada 40 detik. Silakan dilanjutkan, Singgi. Jadi untuk putra daerah itu memang bagus untuk daerah, tapi untuk negara dia tidak memahami semuanya, Pak. Kan berarti bentar, Pak, bentar. Ya, masih 15 detik. Izin masuk represent atau Pak Taufik? Silakan. Mungkin bisa diulangi mosinya apa agar sini para peserta debat juga mengetahui apa yang akan disampaikan begitu. Oke, baik, bisa kami ulangi mosinya, yaitu mosi ke-6. Topiknya adalah the concept of Indonesian integrity. Memilih putra daerah menjadi pemimpin adalah salah satu ancaman integrasi bangsa Indonesia. Memilih putra daerah menjadi pemimpin adalah satu ancaman integrasi bangsa Indonesia. Ya, itu maksudnya misal kita memilih Bupati Wonogiri, terus yang dipilih itu ya orang asli Wonogiri. Ketika ada calon dari Wonogiri, ada calon dari luar Wonogiri, maka yang dipilih dari putra daerah Wonogiri. Dan integrasi itu artinya pembauran. Jadi kalau kita misal di Bali misalnya calon gubernur, ada calon dari Bali dan ada calon dari Kalimantan Selatan, kemudian pemilih itu lebih condong untuk memilih dari orang Bali sendiri, itu adalah mengancam pembauran warga negara Indonesia, seperti itu maksudnya. Baik, apakah diulang untuk menyampaikan pendapat speaker 1 dari tim Pro? Ya, begitu. Mas Pai. Ya. Gimana? Maaf. Ya, yang maksud memilih putra daerah adalah ketika, saya beri contoh ya, ketika ada pemilihan Bupati Wonogiri misalnya, ada calonnya yang satu asli Wonogiri, yang satu bukan dari Wonogiri. Nah, kemudian pemilih cenderung memilih orang yang asli Wonogiri, itu namanya putra daerah. Nah, kalau kecenderungan memilih orang-orang yang ketika pemilihan Bupati Wonogiri itu yang dipilih orang Wonogiri, pemilihan Gubernur Bali yang dipilih orang Bali, itu ada kecenderungan seperti itu mengancam pembauran. Integrasi itu pembauran warga negara Indonesia. Itu silakan bisa speaker 1 mungkin bisa diulangi, menambahkan sedikit ya, 30 detik mungkin. Ya, berarti jika putra daerah dijadikan sebagai pemimpin, maka kalau bisa ya dari luar juga bisa, ya apalagi yang memiliki pengalaman yang lebih, orang yang memiliki pengalaman lebih sebagai pemimpin lebih cocok dijadikan sebagai pemimpin daripada putra daerah yang hanya mengetahui lingkungan sekitarnya saja, Pak. Baik, cukup. Baik, berarti dari durasi sudah habis untuk tim Pro atau ya, habis waktunya. Tim kontra silakan bisa menambah atau membantah apa yang sudah disampaikan oleh tim Pro. Ya. Menurut saya tidak seharusnya memilih dari luar kota ya. Lebih baik warga memilih dari desa asal masing-masing, karena dari situ pemimpin daerah bisa mengerti dan lebih mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar di situ, dan cara budayanya daerah situ juga nanti kan pemimpinnya bisa ngerti daripada yang dari luar. Takutnya kalau dari luar itu bisa malah merusak itu, Pak, merusak
budaya yang ada di daerah tersebut. Jadi menurut saya lebih baik warga sekitar ya memilih dari kawasan desa situ sendiri, karena lebih mengetahui banyak hal dan lebih paham sekitar masyarakatnya di situ. Sekian Pak. Durasi tersisa. Saya ingin membantah Pak. Silakan. Ini. Belum tentu putra daerah itu bisa membuat desa itu atau daerah itu menjadi baik, karena semua itu untuk menjadi pemimpin harus memiliki potensi yang sangat tinggi. Selain sosialitas, terus sopan santun, etika, kepandaian itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Terima kasih. Instruksi Pak. Silakan betul. Saya ingin menjanggah pernyataan dari Mas Singgi bahwa dia mengatakan ini, bahwa putra daerah, seolah-olah dia mengatakan bahwa putra daerah tidak memiliki sopan santun, pendidikan yang tinggi, rasa nasionalisme. Kan tadi Mas bilang ini belum tentu putra daerah itu memiliki itu. Nah, jika seseorang dari suatu daerah ingin mencalonkan menjadi pemimpin, dia pasti akan melakukan seperti kampanye. Dia akan memberikan visi misi. Begitu pula orang dari luar daerah yang ingin menjadi suatu pemimpin di daerah lain, dia pasti akan melakukan kampanye. Nah, jadi setiap orang yang ingin menjadi pemimpin suatu daerah itu pasti dia memiliki dasar-dasar seperti sopan santun, etika, rasa nasionalisme, dan juga jika memilih orang dari luar, belum tentu juga orang luar itu mengetahui masalah yang ada dalam suatu daerah tersebut. Jadi kita kalau memilih orang dari luar, itu bisa saja kita mengambil resiko yang lebih besar daripada kita memilih orang yang dari dalam daerah tersebut. Baik, terima kasih. Baik, tim kontra menyampaikan pendapatnya. Silakan tim pro. Speaker 3 mungkin. Benar Pak. Kegiatan yang mendukung usaha kegiatan yang mengandung unsur rahasia negara dapat menyebabkan kebocoran informasi ke negara lain yang dapat membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Masih 30 detik lagi. Sudah dulu Pak. Mungkin sekian Pak. Memang visi misi itu dimiliki oleh calon pemimpin atau putra daerah calon pemimpin. Tetapi setelah dia jadi, itu biasanya sifat dan karakternya itu sudah berbeda. Dia merasa sombong dan lain-lain. Itu tergantung dari calon pemimpin. Kita harus pandai-pandai untuk memilih atau menjadikannya seorang pemimpin. Terima kasih Pak. Tim pro, durasi masih tersisa Pak Taufik. Apakah sudah speaker 1, 2, 3 sudah berargumen semua? Tim 4 untuk speaker 3 silakan. Ya. Belum menyampaikan argumen.
atau bisa membantah apa yang sudah disampaikan oleh tim 2? Muhammad Mas Bima tadi. Ya. Izin membantah Pak. Menurut saya lebih menjaga kelestarian budaya daerah tersebut. Saya juga lebih memilih untuk warga sekitar memilih putra daerah menjadi pemimpin karena lebih menjaga kelestarian budaya daerah tersebut, Pak. Terima kasih. Waktunya masih 1 menit. Silakan ditambahkan untuk speaker 3 dari tim 4. Sudah cukup, Pak. Ya. Ini tim 2 silakan kesempatan terakhir untuk berbicara, untuk membantah atau menyimpulkan. Mbak, untuk menjaga kelestarian daerah itu mungkin iya, tapi ada seseorang malah merusaknya. Dengan kita memilih dari luar daerah dapat menambah wawasan, terus kalau bisa diambil positifnya ya diambil, negatifnya nggak usah diikuti. Terima kasih. Ya, untuk tim 4 silakan kesempatan terakhir untuk mendebat atau menyimpulkan. Waktunya 1 menit. Baiklah, saya akan menyimpulkan, Pak. Tapi boleh debat lagi nggak, Pak? Ya, silakan, boleh. Nah, tadi argumennya Mas Singgih yang sebelum ini berkata bahwa jika putra daerahnya yang menjadi pemimpin suatu daerah, waktu dia sudah jadi, dia akan berubah sombong. Nah, itu juga tergantung dari sikap putra daerah tersebut. Belum tentu juga calon pemimpin dari luar daerah setelah dia jadi, belum tentu sifatnya juga berubah, kan? Jadi itu tergantung dari sifat masing-masing calonnya. Kalau dia jadi, belum tentu dia itu bagus, belum tentu dia juga jelek. Baik, terima kasih. Ya. Yang persen. Baik. Untuk durasi sudah habis semuanya Pak Taufik berarti ya? Ya, sudah. Oke, baik. Untuk tim 2 ada Pak Singgih dan Taufik, kemudian tim 4 Putu, Mukhlis juga Bima sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing dari tim tentang mosi yang ke-6, topik The Concept of Indonesian Integrity. Memilih putra daerah menjadi pemimpin adalah salah satu ancaman integrasi bangsa Indonesia. Ya. Kita akan menunggu tim juri untuk melakukan kompromi terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang jadi juaranya, apakah tim 2 atau tim 4. Begitu ya Pak Taufik? Iya. Lagu kebangsaan, Mbak. Biar semangat. Silakan tim juri barangkali sudah siap, bisa langsung menyampaikan. Dewan juri? Masih diskusi ya tim jurinya berarti ya? Iya, masih diskusi sambil ngopi. Ya, ada kopi ini, Mas. Musiknya bisa terdengar sampai sana? Enggak, Pak. Kekecilan. Oke. Sedikit masukan ya buat kedua tim. Saya ulangi lagi, dari mosi yang diberikan ternyata masih terjadi salah penafsiran. Padahal di sini ada kata kunci mengancam integrasi, tapi dari tadi tidak ada yang membahas seperti itu. Yang dibahas cuma pemimpin dan putra daerah seperti itu. Bisa sampai kemana-mana, sampai karakter pemimpin, terus bisa jadi sombong dan lain sebagainya. Padahal di sini adalah yang menjadi kata kunci adalah pengancaman integrasi seperti itu. Jadinya kedua belah pihak sama-sama yang salah menafsirkan seperti itu.
tidak apa-apa, kita masih belajar. Jadi ke depan lebih kita perbaiki lagi ya. Mungkin masukan-masukan Dewan Juri tentang tadi pembatasan mosi dan lain sebagainya bisa diterapkan, penjabaran. Karena apa? Dari tadi saya tunggu-tunggu nih, tim pro kok nggak menjabarkan apa itu integrasi, apa itu pemimpin dan lain sebagainya. Padahal integrasi itu kan antara pembauran dan kesatuan sebuah kegiatan ya, yang bisa dilakukan oleh seseorang. Tapi dari tadi itu tidak ada bentuk contohnya itu apa, seperti itu. Jadinya kami Dewan Juri juga bingung ini mau menilai bagaimana seperti itu untuk di materi yang disampaikan. Itu dari saya sih, mungkin karena mungkin dari Mas Albi mau menambahkan. Ya, sebetulnya sayang sekali ya teman-teman sekalian belum memaksimalkan mosi ini. Sebetulnya mosi ini sangat potensial untuk teman-teman perdebatkan gitu. Kalau teman-teman ingat kasus Gubernur Jakarta, teman-teman tahu ya. Andai kata kita sepakat Jakarta itu selain daripada ibu kota sebagai kota ibu kota, juga Jakarta sebagai kota budaya gitu. Kalau teman-teman ingat dulu ada sebuah pertentangan, ada sebuah pertarungan, yaitu antara Fauzi Bowo, dia adalah orang daerah asli Jakarta, melawan Bapak Jokowi yang saat itu juga mencalonkan diri sebagai gubernur. Di situ kan erat sekali, erat dan ketat sekali perdebatannya antara mau memilih orang asli daerah atau orang yang katakanlah bukan asli luar daerah atau luar daerah seperti itu. Nah, teman-teman bisa ulik di situ. Di Jakarta kan akhirnya yang menang Pak Jokowi, yang secara kultur, yang secara daerah dia bukan daerah asli Jakarta gitu. Bahkan putra daerah kalah dari Jakarta. Nah, di situ teman-teman sebetulnya bisa mengulik banyak, bisa memperdalam banyak gitu. Dan harapan dari Dewan Juri ada perdebatan yang seru begitu. Tapi ternyata sayang sekali tidak dimaksimalkan ya. Harapannya ke depan teman-teman bisa baik lagi gitu. Semangat teman-teman. Saya kembalikan ke chairperson. Baik, terima kasih untuk juri 1 dan juri 2 yang sudah menyampaikan pendapatnya untuk para peserta. Dan untuk hasilnya bisa diumumkan. Untuk juri 1 mengumumkan hasil dari tim 2 versus tim 4. Siapakah yang menang? Oke. Menang atau kalah itu adalah hal yang biasa. Tapi di sini yang luar biasa adalah sebuah pengalaman yang kita dapat dari sebuah pertemuan. Itu sedikit pesan dari saya. Dan saya akan mengumumkan siapa yang menjadi juara untuk malam ini. Yang kalah nggak usah berkecil hati, yang menang juga jangan sombong ya, karena semua ini hanyalah untuk belajar seperti itu. Dan untuk juara 1 dimenangkan dari tim Alhamdulillah ini benar. Dan juara 2-nya dimenangkan oleh tim 2 ya. Bagaimana? Untuk juara 2 dimenangkan oleh tim 2. Selisih poin sedikit. Oke. Tim? Wih. Juara pertama adalah tim 4. Alhamdulillah. Mantap. Tim 4 sudah jadi juara 1. Makan. Syukuran. Tim 2 juara 2. Selamat untuk tim 4 ada Putu, kemudian Mukhlis, kemudian Bima tadi di tim 4. Kemudian tim 2 Faiz, Singgih, Rofik, begitu ya. Begitu Mbak Evi, sudah cukup ya? Cukup. Baik. Kami ucapkan selamat untuk yang menang tim 4
yang memenangkan debat kali ini, dan waktu kami kembalikan kepada Pak Taufik, silakan. Ya, udah. Terima kasih kepada chairperson, terima kasih kepada dewan juri, dan terima kasih kepada saudara semuanya yang mahasiswa dari mata kuliah Civics dari Mechanical Engineering yang kelas internasional. Nah, untuk debat competition malam ini menjadi pertemuan terakhir kita. Nah, saya sendiri sebagai dosen pengampu mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam mengampu mata kuliah ini dalam satu semester mungkin banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk UAS sedang dipersiapkan ya, soalnya nanti sama seperti yang kemarin mekanismenya ada di open learning ya, di situ nanti dengan ada berapa ya, sekitar 7 soal nanti dengan dibatasi ya seperti jumlah katanya. Coba. Ya. Sir, izin tanya, Sir. Ada pertanyaan atau ada. Ya. Pak, untuk UASnya itu sesi kelima benar atau enggak ya? Kok tulisannya di jadwal itu sesi kelima? Saya lupa, belum cek, nanti saya kabari di tulisan di soalnya sesi keberapa. Begitu. Sepertinya sudah. Ada lagi, ada pertanyaan? Kan sudah malam ya. Saatnya baru malam minggu. Udah nggak pada fokus mas mikir malam minggu ya. Oh, UAS, jadi malam minggu harus belajar. Hai, iya Pak. Ini mau belajar. Mungkin begitu ya. Nggak usah. Ya, mudah-mudahan malam minggu bisa tetap ujian, Pak. Iya. Bisa tetap ujian. Saya tidak tahu kemarin tuh ada rencana sudah mau mulai kuliah luar jaringan ya, nanti mudah-mudahan bisa ketemu ya nanti di kesempatan nanti di kampus. Ini belum semester 2 tapi belum pernah ke kampus semua ya. Jadi sudah layar Pak, main ke sekre Pak. Kan bangku sama meja aja belum Pak. Sudah Pak, sudah semua Pak. Cuma belum pernah ketemu dosennya. Oke ya. Ya mungkin begitu saja. Terima kasih atas partisipasinya selama 1 semester terakhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ujian. Buat ujiannya ya.